Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Swastiastu. Salam sejahtera untuk semuanya. Ketemu lagi dengan saya dan Solikin di TV Primer dari PT Solusi Sejahtera Bersama. Salam petani sukses Indonesia. Petani milenial, petani teknologi, petani muda, dan petani tua. Semuanya sukses. Saya doakan. Di malam hari ini saya jelaskan tentang pupuk AgriGrain dari PT Solusi Sejahtera Bersama. Pupuk AgriGrain ini sudah dilengkapi dengan berbagai macam kandungan unsur, ya. Di salah satu atau beberapa, yaitu pupuk AgriGrain ini pupuk organik hayati majemuk, pupuk organik dengan penambahan zat PT yang mengandung mikroba superaktif serta dilengkapi unsur hara, mikro dan makro sebagai pembenah tanah, pemicu pertumbuhan, dan pelebat buah. Jadi pupuk dari PT Solusi Sejahtera Bersama ini full nutrisi untuk segala jenis macam tanaman yang ada di bumi kita, dan juga dilengkapi unsur hara makro yaitu nitrogen, fosfor, dan juga kalsium, yaitu 8,9%. Ya. Nah, di sini semua sudah ada kandungannya komplit. Ya. Untuk saudara tani, tanaman apapun direkomendasikan memakai pupuk AgriGrain dari PT Solusi Sejahtera Bersama. Saya akan jelaskan tata cara dalam penggunaan pupuk AgriGrain di tanaman kopi atau kakao, ya. Ya, sebelumnya pupuk ini harus difermentasi terlebih dulu dengan air 100 liter. Dicampur dengan pupuk NPK 1616 3 sampai 5 kilo dalam satu kotak 500 gram atau setengah kilo ini. Setelah itu difermentasi 5 sampai 7 hari baru bisa diaplikasikan ke semua jenis tanaman. Nah, uniknya untuk pupuk AgriGrain ini, ya, pupuk organik hayati majemuk yang mana pada umumnya tidak boleh dicampur dengan pupuk kimia. Tapi di pupuk AgriGrain ini malah dianjurkan membangunkan mikroba itu dengan menggunakan pupuk kimia, teman-teman, saudara-saudara tani. Tapi pupuk kimia atau NPK yang tidak ada kandungan sulfurnya, ya. Jenisnya apa terserah, ya, nggak apa-apa, ya, untuk kandungannya apapun, ya, tidak harus 1616, yang penting tidak ada sulfurnya. Karena apa? Sulfur yang ada di pupuk tersebut untuk di AgriGrain ini bisa memperlambat perkembangbiakan mikroba yang ada di pupuk AgriGrain ini, ya. Ya, setelah kita fermentasi untuk tanaman kopi atau kakao, tentunya ini biasanya ditanam di daerah pegunungan, ya, untuk kopi, ya, dan kakao. Kakao juga sudah banyak ditanam di daerah tidak pegunungan, ya, baik itu di daerah pasang surut ataupun yang tidak pasang surut. Itu sudah banyak sekali untuk kakao, ya. Nah, di dalam penggunaan pupuk AgriGrain ini, ya, memang sangat tepat bagi
solusi petani yang ada dimanapun, terutama di tanah yang kadar asamnya itu tinggi, seperti daerah air payau atau pasang surut, ya, itu sangat tinggi kadar atau kandungan zat asamnya. Nah, direkomendasikan memakai pupuk AquGreen ini yang sangat lengkap kandungannya, yaitu ada ZPT, asam amino, ya, dan juga asam humat, ya. Itu pH-nya sampai 12, teman-teman. Nah, untuk mengatasi tanaman ataupun tanah yang kadar zat asamnya tinggi, direkomendasikan pakai pupuk AquGreen, ya, biar pH tanah Bapak dan Ibu dimanapun wilayahnya stabil menjadi 7 pH normalnya, ya, baru baik untuk tanaman apapun jenis tanamannya, baik kopi ataupun palawija cabai dan juga tanaman-tanaman padi di wilayah Bapak dan Ibu, ya. Malam hari ini saya akan menjelaskan, ya, pupuk AquGreen di tanaman kopi, cara untuk penggunaannya gimana setelah difermentasi, ya. Untuk info lebih lanjut silahkan hubungi di nomor WA saya sendiri dan Likin, ya, Boloplek sedulur semuanya, di 0821 7703 9178, langsung chat WA pribadi saya, ya. Nanti akan saya jelaskan apa aja yang harus dicampurkan di dalam pupuk AquGreen ini, ya. Secara formal saya akan menjelaskan setelah difermentasi untuk tanaman kopi atau kakao, ya, itu dalam air 100 liter tadi yang dicampur AquGreen dengan pupuk NPK 1616 yang tidak ada kandungan sulfurnya, setelah 3-5 hari atau 7 hari atau lebih tidak masalah, itu lebih bagus, ya, karena sudah berkembangnya bakteri tersebut. Dalam per tangki ambil 3 liter, masukkan ke dalam tangki. Setelah itu tangki tersebut dipenuhi dengan air, tangki yang 16 liter atau tangki yang 20 liter, itu ada, ya, tangki yang 20 liter itu ada, tidak apa-apa, ya, itu silahkan dipenuhi airnya. Nah, itu untuk pengocorannya, ya, pengocoran di batang akar, ya, artinya di tanah yang dekat sama batangnya, ya, tidak terlalu dekat, tidak masalah, agak jauh dikit, sekitar setengah meter atau 70 cm, ya, itu kita kocor, ya, atau disemprotkan ke daun batang kopi tersebut, ya. Kalau Bapak Ibu mau melakukan tanaman kopi dengan sistem kocor, ya, dalam per batang usahakan pengocoran itu minimalnya itu 2-3 liter setelah biang dicampur dengan air 16 liter, ya. Nah, jadi kita bisa menghitung. Umumnya tangki itu 16 liter yang elektrik, ya. Yang mesin engkolan itu ada yang 20 liter itu, ya. Nah, itu kalau kita ambil 2, berarti dalam satu tangki itu cukup 8 batang saja, ya. 2 kali 8 16, artinya 16 liter cukup 8 batang
untuk tanaman kopi dan kakao, teman-teman. Ya, silahkan kalikan untuk luasan dan banyaknya tanaman teman-teman atau saudara tani dimanapun berada. Nah, dengan tata cara demikian, kita interval dalam 1 bulan, itu di bulan pertama usahakan 3 kali pengocoran per 10 harinya. Ya, setelah itu di bulan yang kedua, ya, lakukan pengocoran per bulannya 2 kali saja dengan dosis per tangki tadi 3 liter, dipenuhi airnya sampai penuh jadi 16 liter, banyaknya batang dibagi 2 berarti jadi 8 batang. Oke, di bulan yang ketiga itu silahkan lakukan pengocoran lagi, 1 bulan itu 1 kali saja. Ya, silahkan dirutinkan lebih top. Ya, di bulan pertama 3 kali pengocoran per 10 hari. Di bulan kedua 1 bulan 2 kali. Di bulan ketiga 1 bulan sekali dan dirutinkan, dan seterusnya. Insya Allah berkah pupuk AgioGreen dari PT Solusi Sejahtera Bersama, tanaman kopi Bapak akan tumbuh segar dan buah lebat atas izin Tuhan Yang Maha Esa tentunya. Nah, itu tadi ketika Bapak dan Ibu itu mengocor ya. Nah, bagaimana kalau kita itu spray? Ya, apakah boleh? Boleh. Ya, setelah dikocor, itu memang baiknya itu kita spraykan ke batang dan daun, ranting, keseluruhan merata. Fungsi yang pertama, ketika kita kocorkan ke batang dan daun, di situ ada jamur ya. Jamur itu ketika kena pupuk AgioGreen, maka jamur itu akan mati. Jadi jamur juga menjadi sebab kurang sehatnya tanaman kita. Nah, dengan menggunakan pupuk AgioGreen menjadi solusinya untuk mengatasi biar tanaman kita lebih sempurna hasil pertumbuhan dan buahnya. Nah, intervalnya setelah dikocor ya 10 hari kemudian atau 14 hari kemudian silahkan dispray dengan dosis nggak usah banyak-banyak ya. Silahkan pakai 1 liter biang yang difermentasi tadi, masukkan ke dalam tangki, dipenuhi air, silahkan dispraykan secara merata. Nah, intervalnya sama dalam 1 bulan 3 kali per 10 hari setelah pengocoran. Demikian. Dan dilarang sangat untuk menyeprai tanaman kopi kita, baik itu kopi ataupun kakao, itu ketika baru berbunga ya. Saat berbunga, mengeluarkan bunga, jangan sampai diganggu karena tanaman tersebut baru menjalani proses fotosintesis ya, atau pembuahan lah. Nah, gitu. Saya yakin teman-teman lebih paham lah itu ya. Nah, ini saya hanya mengingatkan saat berbunga tidak boleh dispray dan tidak boleh digoyang-goyang tanaman itu, biar dengan sendirinya berkembang, karena di situ nanti ada seperti lebah ya yang membantu penyerbukan, dan juga ada kupu-kupu. Nah, itu dibiarkan saja
Nah, setelah bunga itu selesai, aktivasinya selesai, dan mulai menjadi buah. Nah, di saat itulah Bapak dan Ibu tani menambah nutrisinya. Silahkan dispray lagi. Nah, sampai finishnya tanaman kopi Bapak dan Ibu itu mulai membesar. Setelah itu untuk penyepraiannya. Tinggal tunggu panennya tentunya. Jangan kaget ya. Ketika Bapak memperlakukan dan memberi nutrisi dengan pupuk AgriGreen, batang, kulit, daun, dan buah Anda akan berubah total, kembali muda dan kembali segar tentunya. Demikian keterangan yang saya sampaikan untuk tanaman kopi atau kakao ketika menggunakan pupuk AgriGreen. Dari saya, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sukses, tanah subur, petani makmur, menggunakan pupuk AgriGreen dari PT Solusi Sejahtera Bersama.